Isinya anak-anak muda, kebanyakan hampir 80% itu anak-anak muda Desa Conto. Kita fokus di kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan desa wisata. Dari awal kita 2016 kita bersama teman-teman muda kita bikin kelompok sadar wisata sambil belajar. Kita tidak memiliki dasar pariwisata, pendidikan pariwisata, tapi kita belajar bareng bersama teman-teman. 2016 itu kita mulai merintis. Kalau kita berpikir objek wisata yang seperti di kota, kita tidak bisa menyajikan seperti itu. Ya, tetap kita masih ada keterbatasan dari segi akses dan yang lain, karena kita lokasinya di kampung. Juga kalau curah hujan yang tinggi, kita juga sering ada beberapa lokasi yang longsor. Jadi kita tetap waspada. Sebisa mungkin biar tamu itu tetap safety. Jadi kita tidak berani untuk membuat lokasi-lokasi yang sepertinya ekstrim gitu ya. Terlalu membahayakan seperti itu, kita tidak. Menyusuri jalan cerita, tokoh inspiratif dari Nusantara. Mobil melaju, cerita pun dimulai. Roda berputar, penuh badan besar. Jalan panjang, penuh harmoni. Surik, cerita unik lokal. Inspirasi kita. Halo Sobat Culik semuanya, masih dengan saya Om Yusia. Nah, hari ini kita akan ketemu dengan seorang yang luar biasa banget, menginspirasi sekali. Nah, siapakah beliau? Yuk kita langsung kenalan dengan beliau yuk. Selamat siang Mas. Selamat siang Mas. Ya, selamat datang di channel Culik Mas. Culik itu cerita unik lokal inspirasi kita, di mana di sini kita membahas orang-orang yang unik dan menjadi inspirasi untuk banyak orang. Nah, sebelumnya kita akan langsung kenalan dengan Sobat Culik semuanya. Monggo Mas bisa langsung perkenalkan diri Mas. Perkenalkan, nama saya Asef Indrianto. Saya asli warga Desa Conto. Dan sekarang saya menjadi salah satu anggota di Pokdarwis. Salah satu anggota atau ketua dari Pokdarwis Mas jenengan? Ya, pengelola. Pengelola Pokdarwis ya. Pokdarwis itu kepanjangan dari apa sih Mas? Mungkin Sobat Culik ada yang belum tahu. Jadi Pokdarwis itu kepanjangan dari kelompok sadar wisata. Kita memang aktif di bidang pariwisata, khususnya di desa wisata. Jadi di Pokdarwis isinya anak-anak muda, kebanyakan hampir 80% itu anak-anak muda Desa Conto. Kita fokus di kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan desa wisata. Oke, jadi sekarang ini Sobat Culik semuanya kita berada di Desa Conto di Bulukerto. Luar biasa banget buat Sobat Culik semuanya, bisa dilihat ya di belakang saya ada pemandangan luar biasa banget dan memang keren banget sih Mas. Oke, Mas Asep sendiri berarti dari kecil udah di sini ya Mas ya? Saya lahir di sini dan juga besar di sini. Oke, kalau menurut Mas sendiri di Desa Conto ya, ini sebenarnya potensinya apa saja sih Mas? Sangat luar biasa sekali. Kita ada beberapa potensi. Malah nggak bisa dihitung, dari potensi pertanian, dari potensi alamnya untuk pariwisata, dari potensi SDM-nya, pokoknya banyak sekali. Jadi kita benar-benar di sini dikaruniai lokasi yang bagus, yang sangat istilahnya kita mau kembangkan bagaimana bisa. Oh, jadi sebenarnya potensi sumber daya alamnya juga termasuk pariwisata juga tinggi sekali ya Mas ya? Benar. Kalau yang ada di sini tuh ada apa saja Mas? Karena saya sempat lewat tadi ada juga gua, ada juga pemandangan. Terus selain itu apa lagi ya Mas ya? Kalau di bidang pariwisatanya atau gimana? Di pariwisatanya. Oh, di pariwisata kita ada desa wisata. Desa wisata. Bergerak di kegiatan desa wisata, kita menyajikan beberapa kegiatan seperti tamu-tamu kita sajikan dengan pemandangan seperti ini, pemandangan yang tidak bisa dijumpai di kota. Terus ada kegiatan-kegiatan berhubungan dengan seni budaya juga. Kita karena di desa kita, Desa Wisata Conto, temanya itu tema edukasi alam dan budaya. Edukasi alam dan budaya. Kita mengedepankan itu, tema itu. Jadi warga yang datang atau pengunjung yang datang ke Conto tidak hanya mendapat pemandangan saja, tapi mereka juga mendapatkan edukasi, entah itu dalam budaya atau yang lain dari Desa Conto seperti itu. Kalau di Desa Conto sendiri sebenarnya alamnya masih asri sekali ya Mas ya, karena kalau dilihat di beberapa, ini termasuk lereng Gunung Lawu nggak ya Mas ya? Lereng Gunung Lawu Selatan. Lereng Gunung Lawu Selatan kan kalau di sebelahnya kan udah mulai banyak gedung-gedung besar, ada banyak hal. Nah sekarang
kalau untuk di Desa Conto sendiri untuk mempertahankan keaslian itu gimana Mas caranya Mas? Kalau di Desa Conto memang dari dulu sampai sekarang masih bangunan masih tetap ya. Oke. Mungkin ada perubahan sedikit yang lebih modern tapi tidak mengubah secara besar Iya. konsep desa yang ada di Conto. Jadi masih ya seperti ini, bisa dilihat di belakang sana ada rumah-rumah joglo, limasan dan yang lainnya seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Memang indah sekali, teman-teman Sobat Culik semuanya. Udaranya seger, pemandangannya keren sekali. Pokoknya Sobat Culik wajib kesini deh. Nah, terus untuk awalnya Mas, kalau kita buat desa wisata itu kan pasti ada pro dan kontra dan lain sebagainya. Lah, Ya. gimana caranya Mas Asep sendiri untuk meyakinkan, dan bahkan kan kalau saya lihat kan ada homestay juga dari rumah-rumah warga. Itu gimana Mas caranya Mas? Ya, kita dari awal kita 2016 kita bersama teman-teman muda kita bikin kelompok sadar wisata Oke. sambil belajar. Oke. Memang kita tidak memiliki dasar pariwisata, pendidikan pariwisata, tapi kita belajar bareng bersama teman-teman. 2016 itu kita mulai merintis, kemudian kita ekspansi. Oke. Jadi kita adakan namanya homestay dan yang lain, tapi kita tidak terus-terusan menyalahkan masyarakat. Kamu harus seperti ini dan sebagainya. Kita menuntut harus gini tidak. Kita tidak menuntut masyarakat untuk membuat bangunan baru. Kita Oke. menggunakan bangunan-bangunan yang ada Ada. saja. Kita pertahankan bangunan yang ada, terus kita perbaiki bangunan yang sudah ada. Kemudian ya sampai sekarang alhamdulillah 1-2 sudah mulai berjalan, dan secara tidak langsung itu juga menjadi tambahan bagi masyarakat, karena masyarakat juga mendapatkan penghasilan dari situ. Iya. Biarpun tidak setiap hari, tapi ya minimal ada sedikit Tambahan, tambahan oke. seperti itu. Kalau kita bicara pro kontra, itu pasti ada. Tapi entah di mana, di tempatnya teman-teman atau mungkin di sini juga ada pro kontra, tapi itu tidak menjadi satu halangan yang gimana-gimana ya. Iya. Jadi benar-benar itu kita jadikan salah satu cambukan. Berarti mereka belum tahu apa tujuan kita. Kalau Oke. mungkin mereka sudah tahu tujuan itu, mereka juga ikut berperan serta untuk membangun desa. Oke, luar biasa sekali. Keren. Nah, tantangannya Mas di awal ketika membuka dan lain sebagainya itu tantangan yang terbesar yang menurut Mas sendiri alami saat itu apa Mas? Tantangan yang kami hadapi Iya. ya mungkin sumber daya masyarakatnya ya. Oke. Karena sumber daya masyarakat saya tadi sudah bilang, karena di awal kita tidak ada yang fokus di pendidikan pariwisata. Kita sambil belajar, kita Oke. sambil berkenalan dengan orang-orang yang pakar di bidang pariwisata, Oke. seperti dosen atau mahasiswa ataupun orang-orang yang bergelut dalam bidang pariwisata. Kita selalu mendekat, mencari ilmu, sehingga sampai saat ini alhamdulillah sekali kita sedikit banyak sudah memiliki kemampuan untuk mengelola desa wisata. Oke. Kalau di desa wisata Conto sendiri Mas, itu kan ada banyak ya, mulai dari alamnya dan lain sebagainya. Untuk trekking sendiri juga ada Mas di daerah sini Mas? Ada. Kita ada beberapa lokasi buat trekking. Oke. Seperti di hutan pinus Gonto sini, terus ada namanya Luweng, Luweng. ada juga di belakang bisa dilihat teman-teman culik, di belakang itu ada gunung namanya Gunung Kukusan, itu bisa dinaiki. Di atas juga terlihat backgroundnya itu Gunung Lawu. Jadi Gunung Lawu Oh. kelihatan, Sarangan kelihatan, jadi benar-benar pemandangannya luar biasa. Kita 360 kita dapat view yang menarik. Wih, kalau mau trekking butuh waktu berapa lama Mas? Kalau yang biasanya Kalau- untuk yang amatir-amatir lah gitu, seperti saya iya, gitu. untuk masnya itu saya sarankan mungkin ke hutan pinus Gonto sini. Oh, oke. Itu, terus ke Ngeluweng itu ya secara jarak mungkin 1 jam perjalanan masih Masih bisa ya. bisa. Oke. Kalau misalnya nih Mas, ada wisatawan atau misalnya ada teman-teman dari Sobat Culik yang mau main ke sini gitu, kira-kira untuk fasilitas infrastrukturnya sudah aman semua Mas? Ya, Untuk jalan akses ke sana dan lain sebagainya gitu? kalau kita berpikir objek wisata yang seperti di kota, kita tidak bisa menyajikan seperti itu. Oke. Ya, tetap kita masih ada keterbatasan Oke. dari segi akses dan yang lain, karena kita
lokasinya di kampung. Iya. Seperti di jalannya juga mungkin jalannya masih batu Oke. ataupun jalannya masih tanah, tapi sudah bisa dilewati, paling tidak sudah bisa dilewati. Kalaupun teman-teman tidak memakai kendaraan roda 4, ingin berputar-putar menggunakan shuttle juga ada. Masyarakat Oke. Desa Conto juga menyediakan shuttle, juga menyediakan ojek juga. Oke. Jadi teman-teman kalau main ke sini tidak usah khawatir. Jadi di sini sudah lumayan banyak fasilitas yang bisa teman-teman coba, biarpun tidak sekomplit yang di kota seperti itu. Oke, karena juga lebih mengutamakan orisinalnya tadi ya. Jadi nggak semuanya harus dicor, kemudian iya. diaspal juga nggak ya. Iya. Oke, kalau soal homestay tadi Mas, ketika datang ke rumah warga, kemudian menawarkan bahwa bisa nggak jadi homestay, ketika ada wisatawan datang itu, responnya dari mereka sendiri gimana Mas? Mereka menyambut baik atau mungkin ada yang sedikit, oh kok seperti ini gitu, gimana Mas? Enggak, pada dasarnya mereka menyambut baik sekali ya. Hmm. Karena karakter orang desa itu ya Masnya mungkin sudah tahu sendiri, ramah. Iya. Terus ya ramah tamahnya. Ramah sekali juga, ya. Terus kalau kedatangan tamu mungkin sambutannya luar biasa. Saya banyak belajar dari mereka. Jadi Oke. bukan saya yang memberi pelajaran ke mereka, tapi saya belajar ke mereka tentang bagaimana menyambut tamu, bagaimana mengelola bangunan dan sebagainya, Oke. biar bisa menarik dan sebagainya. Mungkin saya lebih mengarahkan tamunya itu nanti tidurnya di mana, makannya seperti apa. Tapi kalau semuanya itu sudah masyarakat sudah jago-jago semua. Oke. Nggak usah yang wah, Nggak usah perlu diajari karena sudah memang dasarnya memang baik kita melayani ramah. yang gini-gini enggak, semuanya itu udah. Oke. Keren sekali. Kalau soal Pok Darwis Mas, tadi kan sempat dibahas bahwa isinya adalah anak-anak muda ya. Iya. Nah, sedangkan kalau kita tahu sendiri anak-anak muda sekarang terutama di Kota Wonogiri kan biasanya ketika lulus SMA kemudian dia merantau. Iya. Nah, kalau untuk Mas sendiri untuk mengelola Pok Darwis sendiri gimana ini supaya anak-anak muda itu nggak harus keluar loh, kau bangun kotamu, bangun desamu juga bisa gitu. Ya hampir sama sebenarnya. Kalau kita berbicara Wonogiri secara luas, Iya. itu hampir sama. Seperti di Conto juga gitu. Masyarakat khususnya anak muda juga banyak sekali yang merantau. Oke. Tapi itu tidak menjadi gimana ya? Ya tidak sesuatu rintangan yang sangat berarti ya buat kita, karena kita juga tidak bisa melarang mereka untuk tetap tinggal di kota atau di sini kalau terus kita tidak memiliki istilahnya kemampuan untuk menghidupi mereka. Itu juga salah. Iya. Jadi kita serahkan kepada mereka, mereka kalau mau tinggal di istilahnya di desa, ikut bersama kita untuk memajukan. Kalaupun di kota itu kita persilahkan, tapi mereka tetap melakukan promosi. Melakukan promosi seperti katakanlah mereka juga menyebarkan informasi tentang pemandangan di Conto, pariwisata di Conto, dan yang lain seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Kalau ngomong-ngomong soal promosi Mas, yang sudah dilakukan untuk Desa Conto sendiri supaya masyarakat tahu tuh apa saja Mas? Karena kalau saya lihat kan eman-eman banget kalau apa seindah ini ya, pemandangan seindah ini dan sebagainya, yang tahu hanya orang sedikit gitu Mas. Untuk promosi sendiri kita memakai beberapa platform. Oke. Jadi, mungkin dari media sosial. Oke. Terus kita juga media televisi, kemudian media radio, Oke. media cetak juga kita pergunakan. Oke. Kebetulan Conto ini seperti magnet Mas. Wes. Banyak mungkin wartawan-wartawan dari semua media ini. Oke. Seperti Masnya, Wes. seperti Masnya itu tertarik untuk Iya. datang ke sini meliput keindahan Desa Conto ya seperti ini, seperti itu kita ini termasuk kita manfaatkan nggak ini? Iya untuk dong, promosi? iya pasti ya. gitu. Kita pasti akan juga bantu. memanfaatkan Jule untuk promosi. Iya, betul sekali. Karena kita juga melihat bahwa potensi yang luar biasa itu sayang banget kalau nggak diangkat gitu, apalagi Iya. di lokal gitu. Benar Dan itu sekali. memang menjadi salah satu misi dari program Culik sendiri bahwa yang lokal ini harus kita naikkan nih supaya masyarakat bisa tahu sehingga bukan hanya orang merasa terhibur tapi juga ada ekonomi yang dinaikkan dan lain sebagainya. Begitu sih Benar Mas. sekali. Gitu. Terus kalau untuk ini Mas, banyak wisata sekarang ini kan
ketika membangun itu kan cenderungannya ada yang rusak alam gitu ya. Iya. Kalau menurut Mas sendiri sebenarnya yang bagus tuh pembangunan yang tidak merusak alam itu seperti apa sih Mas? Ya, pembangunan yang menyesuaikan dengan kondisi situasi lingkungan. Itu yang Oke. paling baik. Jadi kalau lingkungannya pedesaan, itu ya jangan membangun yang seperti di kota, bangunan-bangunan tinggi ataupun jalan-jalan yang seperti ini, tidak. Kita sesuaikan dengan situasi kondisi yang ada di lingkungan saja, seperti itu. Oke. Ya, yang kita terapkan juga seperti itu. Oke, jadi tetap menjaga alam, pembangunan tetap jalan, tapi gimana caranya pembangunan itu tidak merusak alam gitu ya Mas ya? Ya, disesuaikan saja. Disesuaikan dengan kondisi. Nah, sekarang peran terlibatan pemerintah kan di Wonogiri sini juga ada dinas pariwisata dan sebagainya ya. Itu kalau untuk di Desa Conto sendiri sudah pernah ada kayak datang kemudian memberi bantuan ataupun mengedukasi, gimana itu sudah ada Mas? Sering sekali. Jadi Oke. dari dinas pariwisata ataupun dari pemerintah Kabupaten, Wonogiri, iya. itu juga sangat aktif datang ke Conto. Mereka memberikan edukasi mungkin pelatihan tentang kepariwisataan ataupun yang lain, dan juga ya sedikit banyak mereka juga mensupport dari pendanaan dan sebagainya sehingga Oke. kita bisa berjalan sampai sekarang. Seperti itu. Oke, kalau untuk wisatawan Mas, wisatawan yang banyak datang ke Desa Conto ini kebanyakan masih lokal atau sudah pernah ada dari bule atau dari yang datang ke sini gitu Mas? Alhamdulillah sekali kita sudah dapat beberapa tamu yang sudah bervariasi ya. Oke. Jadi mulai dari lokal, mulai dari mancanegara, kemudian mulai luar daerah juga ada. Oke. Jadi seperti kalau luar daerah kita sering ada paket live-in namanya. Paket apa Mas? Live-in. 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 Oke. Jadi menginap beberapa hari, itu Oke. beberapa hari di Conto. Oke. Itu biasanya dari luar daerah, dari Jawa Barat, dari Jakarta, dari Surabaya. Oke. Jumlah yang tidak sedikit. Oke. Kadang-kadang ada 150, yang terakhir itu sampai 400 anak. Wih. Itu menginap di Desa Conto, juga merasakan kehidupan di Desa Conto. Wah, Jadi keren mereka itu. juga belajar tentang alam, tentang budayanya, dan juga langsung berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Itu yang paling penting. Dan yang paling menjadi momen yang luar biasa, selama 4 hari mereka itu di sini menginap, pulangnya itu pada menangis, tangis-tangisan, seperti sudah menjadi keluarga, seperti sudah hidup lama di Desa Conto, padahal cuma 4 hari. Karena apa? Karena memang masyarakat itu ya itu tadi ramah, tamah, terus sudah seperti keluarga sendiri, sudah Oke. tidak ada perbedaan, tidak berpikir beliau tamu, enggak, sudah dianggap saudara. Jadi yang menginap di homestay kami itu sudah seperti saudara. Wih, luar biasa banget ya. Buat Sobat Culik semuanya, saya jadi pengen ya. Buat Sobat Culik semuanya yang mau live in di Desa Conto di Bulukerto, bisa langsung komunikasi ya nanti dengan Mas Asep ya. Oke Mas, kalau kan biasanya beberapa waktunya kita juga sempat koordinasi dengan Badan BPPD ya untuk bencana dan sebagainya. Yeah. Kalau Desa Conto sendiri sebenarnya aman ya Mas ya, kalau untuk misalnya longsor dan sebagainya itu masih ada atau enggak ada Mas daerah sini Mas? Oh, kalau Untuk di tingkat desa- keamanannya gitu, biasanya kan orang tingkat keamanannya Iya, tuh iya, gimana? benar. Kalau Desa Conto sendiri memang ya bisa dilihat situasi kondisi seperti ini, banyak tebing-tebing, dan juga kalau curah hujan yang tinggi, kita juga sering ada beberapa lokasi yang longsor. Jadi kita tetap waspada, Oke. biarpun tempat kita pegunungan, kita Iya. tetap sebisa mungkin biar tamu itu tetap safety. Oke. Jadi kita tidak berani untuk membuat lokasi-lokasi yang sepertinya Ekstrim gitu ya. ekstrim, terlalu membahayakan, seperti itu kita tidak. Oke, berarti tetap safe ya, aman ya. Karena itu salah satu bagian dari pariwisata, harus benar-benar aman bagi tamu, seperti itu. Oke, nah kalau kita belajar dari banyak tempat pariwisata itu ketika mulai viral gitu kan, terus mulai banyak orang datang kan, mulai banyak yang rusak sedikit-sedikit, kemudian ada banyak orang buang sampah sembarangan dan sebagainya. Kalau untuk menjaga itu Mas, di Desa Conto, Desa Wisata Conto sendiri gimana Mas cara misalnya mengantisipasinya gitu? Untuk cara mengantisipasi tetap kita sediakan tempat-tempat sampah ya, seperti itu. Terus masyarakat sendiri, alhamdulillah sekali, masyarakat Desa Conto itu setiap minggu pagi itu pasti ada kerja bakti baru. Jadi tidak di satu tempat saja, di semua. Mungkin malah di desanya Masnya juga
sering kayak gitu ya. Iya. Jadi namanya kerja bakti bareng, Gotong royong gitu ya. bersih-bersih desa. Nah ini jadi salah satu gimana ya, kita bersyukur dapat lokasi seperti ini. Iya. Kita tidak perlu istilahnya nguyak-nguyak orang biar membersihkan lingkungan sekitar, tapi mereka sudah dengan sadarnya sudah membersihkan lingkungan. Itu jadi salah satu bagian yang kita juga ikut terbantu dengan adanya kegiatan seperti ini. Masyarakat, tamu juga melihat situasi kondisi lingkungan di Conto, wah bersih dan sebagainya. Itu juga. Iya, luar biasa. Sekarang ketika saya lewat pun juga tadi jalannya juga sudah ada, kemudian juga bersih juga. Jadi tingkat nyamannya juga tinggi, luar biasa banget sih. Oke, kalau untuk di Desa Conto sendiri Mas, kalau yang Mas melihat ada misalnya ada yang perlu dikembangkan lagi nggak sih sebenarnya potensi di Desa Conto sendiri? Banyak sekali. Kalau kita berbicara untuk pengembangan desa itu banyak sekali, tapi kita sadar itu semua butuh proses. Oke. Jadi kita saat ini baru satu tingkat dulu. Oke. Jadi step by step kita tetap lakukan. Ke depan mungkin tidak hanya pariwisata saja, mungkin dari segi-segi yang lain mau kita kembangkan, tapi untuk sementara ini kita memang fokus di pariwisata. Oke. Di Desa Conto ini pariwisatanya juga mengembangkan yang sudah ada saja. Kita tidak membuat yang terlalu mewah. Yang desa wisata kita hanya mengembangkan seperti ini. Kita maksimalkan potensi yang sudah ada seperti sawah. Kita maksimalkan, kita ada trekking ke sawah. Gunung, kita ajak ke gunung, kita adakan acara trekking ke gunung, memaksimalkan yang sudah ada seperti ini. Oh, oke. Kalau misalnya nih Mas ada investor nih, tiba-tiba ada orang mau investor terus kemudian mau bangun di Desa Conto, kelihatannya peluang apa yang bisa mereka ambil buat pembangunan atau tempat wisata yang ada di Conto, Mas? Ya sebisa mungkin kita fokus ke masyarakat dulu ya. Oh, masyarakat dulu, oke. Kalaupun memang ada investor itu nanti kita lihat dulu bagaimana dampak ke masyarakat seperti apa. Terus itu nanti pembangunan seperti apa, itu baru kita nanti ke depan bisa mungkin berkolaborasi. Tapi kalau katakanlah tidak berdampak ke masyarakat, ya buat apa? Oke, kalau ini kan kalau saya lihat kan hampir pertanian yang luar biasa di sini ya, karena pemandangannya juga luar biasa. Penghasil apa saja Mas kalau di Desa Conto sendiri ini Mas? Kalau di Desa Conto itu banyak sekali, ada sayuran, terus ada sawah seperti ini, padi, terus banyak sih. Kalau sayurannya ada beberapa macam seperti kol, terus wortel, tomat, terus kentang, ada juga cabai, ada juga banyak. Terhitung. Oke, kalau untuk kopi ada juga Mas di sini? Oh ya, kopi juga. Ini salah satu ciri khas Desa Conto. Karena secara sejarah, Desa Conto itu diambil dari nama percontohan kopi. Percontohan kopi Mangkunegaran. Di tahun 1800 berapa, pertengahan lah. Pertengahan Desa Conto itu dijadikan lokasi pembibitan Mangkunegaran, pembibitan kopi Mangkunegaran. Mangkunegaran Solo berarti ya? Iya, Solo. Terus kemudian masyarakat sini ikut menanam, sampai sekarang ikut menanam, dan alhamdulillah menjadi salah satu ciri khas dari Desa Conto oleh-oleh kopi. Kopi apa namanya Mas? Kopi Gondosini. Kopi Gondosini. Ya, karena dulunya memang lokasinya namanya Gondosini. Untuk kopinya di sini ada Arabica dan Robusta. Wah, enak sekali buat penggemar kopi. Silahkan kalau mau kesini langsung ambil dari alam, langsung dimasak itu ya. Kalau untuk kuliner Mas, kalau yang di sini yang menjadi hits atau yang banyak digandrungin orang, biasanya kuliner apa saja Mas kalau di sini? Ya hampir sama ya, tapi kebanyakan kalau kita ada tamu kelompok, biasanya kan sama ibu-ibu yang bagian dapur itu dimasakkan olahan-olahan tradisional. Oseng-oseng ya kita cari yang di Desa Conto ini ada, katakanlah ada wortel, ada kubis, ya itu yang kita pakai. Jadi untuk masakannya masih masakan daerah, masih nasi pun kadang-kadang pakai nasi jagung, nasi tiwul seperti itu, malah juga menarik. Jadi malah banyak yang suka. Itu yang baru ya buat teman-teman. Jadi
ketika kita mau kunjungan, pikiran juga kulinernya karena biasanya lambung tengah ya, perut itu perlu dipikirkan juga gitu ya. Oke, nah kita kembali ke alam Mas. Suasananya kan sejuk sekali Mas. Kalau di sini pernah paling dingin derajat berapa itu pernah ngukur nggak Mas? Oh ya, kalau di sini paling dingin itu dulu saya pernah di 10 derajat. 10 derajat Ya, Celcius. itu di bulan pertengahan tahun biasanya. Oke. Di Agustus, Juni, Juli, Agustus. Oke, kalau untuk camping, sekarang saya lihat kan banyak orang ini kan ada tempat-tempat ngecamp dan sebagainya. Sudah mulai dikembangkan belum sih Mas di sini Mas? Sudah, kita sudah ada beberapa lokasi camping ground. Oke. Kalau tidak salah ada 4 lokasi. Oke. Dan itu juga diminati. Itu kita membuat camping ground kita sesuaikan dengan tamunya. Ada yang pengennya dekat dengan parkiran. Oke. Ataupun yang mau trekking dulu agak jauh, kita juga ada. Jadi kita sesuaikan dengan minat pengunjung. Wah, komplit sekali ya. Jadi buat kaum mager yang pengen camping tapi nggak mau jauh dari parkiran mobil atau motor, bisa. Sudah ada lokasinya juga. Jadi benar-benar komplit di sini, Desa Wisata Conto. Jadi buat teman-teman Sobat Culik semuanya langsung ke sini ya. Oke, kalau misalnya nih Mas ada teman-teman Sobat Culik mau datang ke sini, kalau mau reservasinya caranya gimana Mas? Bisa lewat di akun media sosial kita di Instagram. Itu sudah ada nomor kontak person di situ. Terus bisa di website cintaconto.com. Cintaconto.com. Nah, itu catat tuh, cintaconto.com. Nanti di sana bisa tanya-tanya, juga bisa reservasi ya Mas ya. Benar. Ya. Oke, luar biasa banget. Nah, terakhir Mas, kalau misalnya ada yang Mas mau sampaikan buat teman-teman dari Sobat Culik terkait dengan misalnya di daerahnya dia ada potensi tapi belum dikembangkan, ataupun misalnya di desa wisata yang lain, monggo Mas, silahkan Mas. Ya, mungkin buat teman-teman kalau ingin mengembangkan desa wisata itu lebih baik memaksimalkan potensi yang ada saja, tidak usah membuat yang membutuhkan pendanaan besar. Kita manfaatkan, katakanlah di tempat teman-teman ada embung, kita manfaatkan embung, terus baru kita breakdown bisa dibuat jadi apa saja. Terus kalau katakanlah di tempat teman-teman ada kulinernya banyak sekali dan enak-enak, bisa dijadikan salah satu potensi wisata kuliner seperti itu. Jadi tidak usah, kalau kita berpikir masalah pembangunan desa wisata menggunakan budget yang sangat besar, ya pasti tidak akan lama prosesnya juga dan habisnya luar biasa. Betul. Kita manfaatkan yang ada dulu. Oke, luar biasa. Oke, itu buat teman-teman semuanya. Satu kata Mas, kalau yang mewakili Desa Conto, kalau satu kata yang menurut Mas sendiri yang spesial banget di Desa Conto itu apa? Monggo. Satu kata, rumah. Rumah. Wes, luar biasa banget. Jadi buat teman-teman yang merindukan rumah, silahkan Desa Conto sudah menanti. Gas ke sini, kulinernya oke, pemandangannya oke, udaranya sejuk banget. Ini di sini udaranya walaupun sudah siang tapi tetap dingin rasanya, sejuk banget. Oke Mas, ini ada kenang-kenangan dari tim Culik. Ini ada jersey dari Regar Sport, spesial sekali, nanti bisa dipakai dan merchandise-nya bisa digunakan, dan harapan dari saya terus berkembang Desa Conto. Kita juga akan bantu promosikan sehingga banyak orang bisa tahu Desa Conto, begitu. Terima kasih sekali. Oke, buat teman-teman Sobat Culik semuanya, keren banget dan saya sudah nggak sabar pengen jalan-jalan. Jadi pengen muter-muter lah pokoknya di Desa Conto. Jadi buat teman-teman semuanya yang pengen banget, yang mau kesini silahkan. Bener-bener home banget ya, homey banget, keren banget. Jadi tak lupa buat teman-teman, jangan lupa untuk tetap terus tonton channel Culik kesayangan Anda. Jangan lupa like, share, dan komen. Kalau buat Sobat Culik ada narasumber yang bagus untuk dijadikan narasumber di Culik nih, silahkan bisa tulis di kolom komentar gitu. Oke, itu dengan saya, dengan Mas Asep. Bye-bye teman-teman semuanya. Berjalan menyusuri jalan cerita, tokoh inspiratif dari Nusantara. Mobil melaju, cerita pun dimulai, roda berputar.